menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu sekitar 5-10 tahun. Kemudian KB IUD ini tidak mempengaruhi hubungan seksual antara suami dan istri. Lalu KB IUD ini bisa digunakan atau dipakai oleh ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI maupun volume ASI. Dan KB IUD ini tidak memiliki efek samping hormonal sehingga KB IUD ini tidak mempengaruhi peningkatan berat badan. Dan yang terakhir, KB IUD ini bisa dipasang segera setelah melahirkan atau seorang ibu setelah mengalami keguguran. Jadi itulah semua keuntungan dari pemakaian KB IUD. Yang kedua, apa saja kekurangannya? Yang pertama, kekurangan dari pemakaian KB IUD ini, yang pertama itu memiliki efek samping, yaitu perubahan siklus menstruasinya menjadi lebih lama dan banyaknya perdarahan tidak seperti biasanya. Yang kedua, memiliki atau terasa nyeri dan perdarahannya setelah pemasangan, namun akan hilang setelah 1-2 hari pasca pemasangannya. Yang ketiga, KB IUD ini tidak bisa mencegah penyakit infeksi menular seksual, sehingga ibu yang memiliki penyakit infeksi menular seksual ataupun yang suka bergonta-ganti pasangan tidak dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD ini. Lalu alat kontrasepsi ini juga harus dilakukan oleh tenaga medis karena harus melakukan atau menjalankan pemeriksaan klinik. Nah, apa saja sih atau bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja KB IUD yang pertama itu menghambat kemampuan sperma. Kemudian yang kedua mempengaruhi fertilisasi. Kemudian yang ketiga mencegah implantasi dan mencegah sperma dan ovum bertemu. Lalu apa saja syarat untuk pemakaian atau pemasangan KB IUD ini? Yaitu syaratnya yang pertama ibunya bersedia dan memiliki izin dari suaminya. Yang kedua, rongga panggul ibunya harus di atas 5 cm. Nah, itulah kelebihan, keuntungan, kekurangan, syarat, cara kerja dari KB IUD. Selanjutnya kita lanjut ke cara pemasangannya terlebih dahulu ya. Next video. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Desi. Ya, Maaf sebelumnya dengan Ibu siapa? saya dengan Ibu Wilan Bu dari Ciracas. Oh, jauh juga ya Bu ya? Iya, lumayan. Maaf Bu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya di sini. Saya kesini mau KB Bu sebenarnya. Oh, Iya. Ibu rencana mau KB apa? Mau KB itu Bu spiral. Iya. Sebelumnya Ibu udah tahu belum KB spiral itu gimana? KB yang diletakkan di dalam kaki Bu. Betul sekali. Tapi Ibu udah mengetahui belum apa kandungan keuntungannya? Belum tahu banyak sih Bu. Ibu saya jelaskan sedikit ya Bu ya. KB spiral itu ada beberapa jenis. Dan di sini di klinik saya itu salah satunya ada yang jenis ini TCU 380A. Dan kelebihannya itu salah satunya efektivitasnya sangat tinggi, dia sangat dianjurkan karena 99% itu berhasil Bu kalau untuk ibu yang memakai KB spiral ini. Kemudian kelebihannya juga KB ini merupakan KB yang jangka panjang, bisa digunakan 5-10 tahun. Lalu KB ini juga tidak mempengaruhi hubungan seksual antara suami dan istri atau pasangan, dan juga bisa digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI maupun volume ASINya. Dan KB ini juga tidak memiliki efek samping hormonal sehingga tidak membuat berat badan meningkat. Aman ya Bu? Aman, tapi namanya barang juga pasti ada kekurangannya. Salah satunya ini memiliki efek samping Bu,
setelah pemakaian. Kalau pemakaian ini biasanya siklus menstruasinya semakin lama dan perdarahannya semakin banyak dari biasanya. Kemudian setelah pemasangannya juga ada terasa nyeri di tubuh dan perdarahan setelah pemasangan. Tapi gak usah khawatir, biasanya 1-2 hari pasca pemasangan itu udah hilang kok. Kemudian kekurangan yang lainnya itu KB ini tidak bisa mencegah penyakit infeksi saluran seksual. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki penyakit infeksi saluran seksual atau yang suka menjalani penyakit tidak bisa menggunakan dan nanti kalau untuk pemasangannya juga harus memerlukan pemeriksaan fertilitas dan syaratnya juga rongga rahim ibunya harus di atas 5 cm. Itu saja sih Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu. Oh, baik kalau begitu. Sebelumnya Ibu sudah izin sama suaminya belum? Udah Bu, tapi nggak bisa ngantar soalnya lagi kerja. Berarti diizinin kalau menggunakan KBB ya Bu ya. Udah baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan panggungnya, kemudian nanti kita langsung ke pemasangannya ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke video cara pemasangan KB IUD. Yang pertama-tama sebelum pemasangan kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Setelah itu kita cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita buka kemasan KB IUD menggunakan tangan tanpa menyentuh bagian tabung inserter. Kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Setelah itu memakai handscoon atau sarung tangan. Kemudian setelah menggunakan handscoon, kita bersihkan terlebih dahulu vulva vagina pasien menggunakan kapas DTP. Kemudian bersihkan dari klitoris sampai ke vestibulum. Selanjutnya saya akan memasukkan spekulum untuk mengidentifikasi Persio. Ini agak terasa sedikit nyeri sehingga ibunya dianjurkan untuk tarik nafas. Setelah itu saya akan menjepit Persio depan dengan tenakulum. Setelah kita jepit Persio ini, kita tarik ke depan. Kemudian kita lakukan sondase. Kita masukkan sondase melalui vagina. Kemudian terus sampai bagian puncak bagian rahim yaitu fundus. Kemudian kita ukur. Ini merupakan jarak antara kapum uteri. Kemudian setelah diukur, ditarik lagi, lalu diukur dengan KB IUD-nya. Setelah itu diberikan tanda. Kita pasang KB IUD. Masukkan IUD ke dalam kapum uteri. Masukkan tabung inserter ke fundus dengan mempertahankan posisi leher biru pada mulut serviks atau adanya rasa tahanan. Kemudian pegang tabung inserter, lalu tarikan di setelah tabung inserternya dilepas, kemudian gunting benang yang menjuntai. Setelah benangnya digunting,
lepaskan tenakulum. Lalu jika ada darah, bersihkan menggunakan kapas steril. Kemudian ditekan sampai darahnya tidak keluar lagi. Lalu buka spekulum dan keluarkan. Baik Ibu, KB-nya sudah dipasang. Apa perasaannya sekarang Bu? Alhamdulillah sih Bu udah tenang karena udah pakai KB ya. Oh gitu. Ada merasa pusing dan lain-lain nggak Bu? Enggak Bu, saat ini enggak. Oke, tadi juga harus ditensi, tensinya juga bagus ya Bu ya. Jadi setelah pemasangan ini nanti seminggu kemudian Ibu bisa kontrol lagi ke sini. Tapi misalkan ada keluhan yang terlalu di luar yang efek samping tadi, Ibu nanti bisa datang ke sini lagi. Baik, Ibu. Atau ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Jadi gitu saja. Terima kasih sudah mau ke sini untuk pemasangan Sama-sama Bu KB-nya. Bidan. Makasih juga ya Bu ya. Ya, sama-sama. Saya pamit Ibu. Iya Bu.